Malam itu, ketika lampu-lampu kota mulai meredup dan langit berubah menjadi kelabu pekat, hidupku hancur dalam sekejap. Aku baru saja pulang dari hari kerja yang melelahkan, namun membanggakan. Pikiranku masih penuh dengan rapat yang baru saja kuakhiri, kemenangan bisnis yang kuperoleh setelah berminggu-minggu berjuang tanpa henti. Yang kuinginkan hanyalah ketenangan rumah, senyum suamiku, dan hangatnya malam yang damai. Namun, yang menyambutku bukanlah kedamaian, melainkan mimpi buruk yang bahkan tak pernah berani kubayangkan. Aku memergoki adik tiriku. Di dapurku, memakai gaun tidur sutra milikku. Gaun yang hanya kubeli untuk momen-momen paling intim dalam pernikahanku. Ia berdiri dengan santai, mengaduk rendang, makanan kesukaan suamiku, seolah ia adalah nyonya rumah ini. Sandal rumahku melingkar manis di kakinya. Lipstiknya tebal dan murah, senyumnya sinis. Ia tidak takut. Justru ia menikmati pemandangan saat aku terhenti di ambang pintu, terkejut, marah, dan tidak percaya. Dan saat aku meminta dia melepaskan bajuku, melepaskan segalanya yang bukan miliknya. Suamiku turun dari tangga. Rambutnya basah, dadanya telanjang. Tatapannya bukan tatapan suami yang merasa bersalah. Ia memeluk adik tiriku dari belakang, mencium pipinya. Lalu, dengan suara dingin seperti pisau, ia berkata, "Kita akan menikah. Kalau kamu tidak terima, pergi dari rumah ini." Hatiku remuk, tetapi air mataku tak jatuh. Di hadapan dua pengkhianat itu, aku tersenyum. "Oke, aku akan pergi. Dalam 24 jam." Mereka tertawa. Tertawa sekeras-kerasnya, mengira aku kalah, mengira aku hancur, mengira hidupku berakhir. Padahal, merekalah yang baru saja memulai hitungan mundur menuju kehancuran mereka sendiri. Karena satu hal yang mereka lupakan, segala yang mereka pijak, mereka pakai, mereka nikmati, adalah milikku. Dan dalam 24 jam, semua itu akan kembali pada pemiliknya yang sah. Cerita ini baru saja dimulai. Langit malam mulai turun perlahan ketika mobilku memasuki gerbang rumah. Jalanan yang kulalui dipenuhi lampu-lampu kota yang berlari mundur seperti bayangan ingatan yang samar. Rasanya ada beban aneh di dadaku, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Namun aku menepis firasat itu. Aku hanya lelah. Aku hanya rindu rumah dan suamiku. Rumah, tempat yang selalu kuanggap sebagai pelukanku sendiri. Tempat aku bisa berhenti menjadi CEO. Tempat aku bisa menjadi Ajeng, seorang istri yang mencintai suaminya sepenuh hati. Mobilku berhenti di garasi. Tapi ada sesuatu yang langsung membuat langkahku goyah. Ada sebuah sedan kecil, terparkir di sudut garasi. Mobil yang asing. Mobil yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aneh pikirku, Hasan suamiku tidak pernah bilang akan menerima tamu malam ini. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin rekan kantor, mungkin seseorang yang mampir sebentar, mungkin tidak penting, namun hati kecilku berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku masuk ke rumah, suasananya berbeda, sunyi, kosong, dan ada aroma masakan yang menusuk udara, aroma rendang, rendang favorit Hasan. Tapi hari ini aku tidak memasak. Aku bahkan sudah meliburkan seluruh asisten rumah tangga selama akhir pekan ini. Tidak ada seorang pun yang seharusnya memasak di rumahku. Aroma itu semakin kuat saat aku melangkah perlahan melewati ruang keluarga yang temaram. Begitu hidup, begitu nyata. Seakan menarikku menuju sesuatu yang tidak ingin kulihat. Setiap langkah rasanya berat, seperti ada batu besar di dadaku. Dan saat aku sampai di ambang pintu dapur, kakiku berhenti. Jantungku serasa jatuh. Dunia di sekelilingku menjadi sunyi. Di dapurku yang bersih mengilap, dapur mahal yang kulapisi dengan marmer impor dari Italia, berdiri seorang perempuan. Fanya, adik tiriku. Ia berdiri dengan santai, sendok kayu di tangan, mengaduk wajan rendang seolah ia pemilik rumah ini. Senyumnya muncul perlahan, sebuah senyum licik yang menusuk, dan yang membuat darahku mendidih adalah ia memakai gaun tidur sutra merah marun milikku. Gaun yang kubeli dari Paris. Gaun yang hanya kubiarkan disentuh oleh suamiku. Ketika ia menoleh, sorot matanya bukan sorot seorang adik yang merasa bersalah. Sorotnya,
penuh kemenangan. "Oh, Mbak Ajeng sudah pulang," katanya dengan suara manja. Dalam sekejap, amarah menyambar dadaku, tapi aku tetap berdiri, tetap tegar. Aku melihat lebih dekat. Ia memakai sandalku. Ia memakai jam tangan mahal yang kuberikan pada suamiku, tapi kini berada di pergelangan tangannya. Rasanya seperti ada seseorang merobek hatiku perlahan-lahan. Dan sebelum sempat aku berkata, ia menambahkan dengan nada genit, "Mas Hasan sebentar lagi turun. Dia lapar. Fanya masakin makanan kesukaannya." Dunia seperti runtuh. Namun dalam keruntuhan itu, aku merasakan sesuatu yang lain. Sebuah api kecil mulai menyala. Sebuah amarah yang tidak lagi membutakanku, melainkan membangunkanku. Aku menatapnya dan berkata dengan suara rendah yang bergetar menahan badai, "Lepaskan bajuku." Saat itulah, mimpi burukku baru benar-benar dimulai. Fanya tertawa pelan ketika mendengar aku meminta bajuku dikembalikan. Tawanya terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba menjadi terlalu kecil untuk menampung amarahku. "Apa sih, Mbak? Ini cuma baju. Lagi pula Mas Hasan bilang, aku boleh pakai apa saja di rumah ini." Suara manja itu menusuk telingaku seperti jarum panas. Tanganku mengepal. Aku mengatur napas. Dan kali ini, aku mengucapkannya bukan dengan bisikan, tapi dengan suara yang menggema, "Lepaskan bajuku." Namun sebelum Fanya sempat menjawab, sebuah suara lain terdengar dari arah tangga. "Ada apa ini? Ribut-ribut." Suara laki-laki itu, suara yang dulu selalu kurindukan, kini terdengar asing, dingin, dan penuh ketidakpedulian. "Hasan, suamiku." Ia muncul dari tangga hanya dengan mengenakan celana pendek, rambutnya masih basah, tubuhnya masih lembab seperti seseorang yang baru keluar dari kamar mandi. Dan yang paling menyakitkan adalah, tatapannya tidak mengarah kepadaku. Tatapannya langsung tertuju pada Fanya. Tanpa malu, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, Hasan memeluk Fanya dari belakang. Tangannya melingkar di pinggang adik tiriku dengan begitu mesra, begitu lembut, seolah akulah orang asing di rumah ini. Ia mencium pipi Fanya dan berkata dengan senyum puas, "Sayang, sudah siap makannya. Aku lapar." Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Hatiku retak, lalu pecah. "Mbak Ajeng marah-marah," kata Fanya dengan gaya memelas yang dibuat-buat. Katanya aku nggak boleh pakai baju-bajunya. Hanya saat itulah Hasan menoleh kepadaku. Tatapannya dingin, penuh kebencian. Seolah aku orang asing yang mengganggu ketenangannya. "Kamu ini kenapa, Ajeng? Pulang-pulang kok teriak-teriak? Fanya cuma pinjam baju. Kamu pelit sekali. Pelit." Kata itu seperti tamparan. Aku yang membayar rumah ini. Aku yang membiayai hidupnya. Aku yang memberinya kemewahan, kedudukan, martabat yang dulu tidak pernah ia punya. Dan kini, aku yang disebut pelit. Aku mencoba bicara, suaraku bergetar. "Hasan, dia adik tiriku. Dan ini rumahku." Hasan tertawa. Tawa sinis yang membuat tubuhku gemetar. "Rumah kita, Ajeng. Dan Fanya akan tinggal di sini. Bersama kita." Fanya tersenyum puas dalam pelukannya. Senyum yang mengatakan bahwa ia merasa menang. Menang sepenuhnya. "Tidak," teriakku. "Aku tidak akan pernah izinkan pelacur ini tinggal di rumahku." Hasan memukul meja marmer dengan telapak tangan. Wajahnya merah. "Jaga mulutmu, Ajeng. Kamu yang harus sadar diri. Aku dan Fanya akan menikah. Dia akan jadi istri keduaku. Kalau kamu tidak terima, pergi. Angkat kaki dari rumah ini." Kalimat itu adalah pisau paling tajam yang pernah menembus hatiku. Tapi saat air mataku hampir jatuh, aku menahannya. Aku tidak akan menangis di depan pengkhianat. Bukan malam ini, bukan sekarang. Aku menatap keduanya. Lama, dalam, penuh makna. Lalu bibirku melengkung membentuk sebuah senyum tipis. "Oke," kataku pelan. "Aku akan pergi." Hasan dan Fanya saling pandang, lalu tertawa. Suara tawa keras yang bergema di seluruh rumah seperti merayakan kemenangan. Mereka pikir aku kalah. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir malam ini adalah akhir dariku. Mereka tidak tahu
bahwa hari ini adalah awal dari kehancuran mereka. Aku akan pergi, ulangku. Tapi beri aku waktu. Hasan mendengus menghina. Berapa lama? Seminggu? Sebulan? Aku menatap jam dinding mewah yang aku beli dengan uangku sendiri. Tidak, jawabku. Aku akan pergi dalam waktu 24 jam. Tawa mereka pecah lebih keras. Mereka mencemoohku, merendahkanku, merayakan kekalahan yang mereka kira nyata. Mereka lupa satu hal. Tanpa aku, Hasan hanyalah seorang tidak punya apa-apa. Tanpa aku, Fanya hanyalah perempuan murahan tanpa masa depan. Tanpa aku, rumah ini, perusahaan ini, mobil-mobil ini, semuanya tidak akan pernah ada. Dan hitungan mundur 24 jam itu bukan untukku, tapi untuk mereka berdua. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku akan pergi dalam 24 jam, aku berbalik. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan pada dua manusia yang sedang tenggelam dalam kebodohan dan kesombongan mereka. Tawa mereka masih terdengar ketika aku berjalan menjauh. Tawa yang terdengar seperti suara binatang kecil yang baru saja mengira dirinya pemenang hutan. Tapi aku tidak lagi peduli. Langkahku mantap, tidak gemetar, tidak ada air mata, tidak ada ratapan, tidak ada kepanikan. Yang ada hanyalah ketenangan dingin yang mengalir di nadiku. Aku tidak menuju kamar tidur. Kamar utama yang dulu penuh kenangan, kini terasa busuk, ternoda oleh tubuh-tubuh mereka yang menyentuhnya tanpa malu. Aku tidak akan lagi menginjakkan kakiku di tempat yang sudah dirusak oleh perselingkuhan. Aku juga tidak menuju kamar tamu. Tempat Hasan mungkin membayangkanku menangis sambil mengemasi pakaian seperti istri kalah yang ingin ia lihat. Tidak. Aku menuju satu tempat yang bahkan Hasan tidak pernah bisa sentuh. Satu-satunya ruangan di rumah ini yang memiliki akses sidik jari tunggal. Ruangan yang ia pikir hanya ruang kerja biasa, ruang kerjaku. Tempat yang sama sekali tidak ia mengerti. Tempat yang ia kira hanya ruangan penuh kertas dan komputer. Padahal, di ruangan itu aku menyimpan seluruh kekuatanku. Ketika pintu biometrik berbunyi klik dan terbuka, aku melangkah masuk lalu menguncinya dari dalam. Begitu pintu tertutup, dunia di luar tak lagi ada. Tawa Hasan dan Fanya berubah menjadi dengung samar yang tidak berarti. Ruang kerjaku dipenuhi cahaya lembut dari lampu meja, wangi buku, wangi kayu. Disinilah aku membangun hidupku dari nol. Disinilah aku bekerja siang dan malam, menciptakan kerajaan bisnis yang tidak pernah benar-benar dipahami suamiku. Aku duduk di kursiku. Rasanya seperti pulang ke tubuh yang sesungguhnya. Tidak ada istri yang tersakiti di sini. Tidak ada wanita yang dikhianati. Yang ada hanya aku. Ajeng. Seorang pemimpin. Seorang ratu di atas papan catur yang menguasai seluruh bidak. Tawa mereka di bawah semakin keras, seolah merayakan kebodohan diri sendiri. Biarkan mereka menikmati malam kebebasan terakhirnya. Tanganku bergerak. Dengan ketenangan yang mengerikan, aku membuka brankas di balik lukisan abstrak, lukisan yang Hasan bahkan tidak pernah perhatikan. Di dalamnya, rapi, bersih, tersusun, tertata, terletak seluruh bukti siapa yang sebenarnya berkuasa. Sertifikat rumah atas namaku. Bukan Hasan, bukan kami, hanya aku. Surat-surat perusahaan utama. Perusahaan induk tempat seluruh kekayaan mengalir. Pemilik tunggal, aku. Dokumen perusahaan yang kupercayakan pada Hasan hanya sebagai boneka direktur. Aset yang dibeli sepanjang pernikahan menggunakan danaku. BPKB, semua mobil, termasuk mobil sport, kesayangannya yang selalu ia pamerkan seolah miliknya. Dan dokumen yang paling kusayangi dan paling dibenci Hasan, perjanjian pranikah. Ia menandatanganinya dengan senyum saat itu. Katanya, aku tak peduli harta, aku hanya butuh kamu. Betapa bodohnya aku pernah percaya ucapan manis itu. Tapi, naluri bisnis menyelamatkanku waktu itu. Dan hari ini, dokumen itu menjadi belati paling tajam untuk menusuk pengkhianat yang bahkan tak tahu apa arti kesetiaan. Aku memegang dokumen-dokumen itu dan merasakan kekuatan yang kembali mengalir, seperti mendapat kembali mahkota yang sempat direbut paksa. Setelah itu, aku duduk mengangkat telepon.
Tak ada getaran emosional, tak ada air mata, hanya suara dingin yang bahkan membuatku terkejut sendiri. "Halo Pak Santoso, malam, besok jam 9 pagi datang ke rumah saya." "Sendirian, Bu?" "Tidak," jawabku. "Bawa tim eksekusi lengkap, kita akan lakukan pengosongan aset." Hening sejenak. Pak Santoso bukan orang yang mudah terkejut. Namun malam ini, ia terdiam. "Baik Bu Ajeng, akan saya siapkan." Teleponku tutup, dan saat itulah kusadari satu hal. Waktu 24 jam ini bukan waktu untukku pergi, ini waktu untuk memastikan bahwa Hasan dan Fanya yang akan pergi, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah telepon dengan Pak Santoso berakhir, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk sejenak di ruang kerjaku, merasakan detak jantungku kembali stabil. Tidak lagi terguncang, tidak lagi rapuh. Ketenangan ini bukan ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan seorang jenderal sebelum memulai perang. Ketenangan seorang ratu yang baru saja menyadari seberapa besar kekuatan yang ia miliki. Aku menatap layar laptopku. Satu klik, dan aku masuk ke seluruh akun finansialku. Hasan tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar uang yang kumiliki. Ia tahu aku kaya, tapi ia tidak pernah tahu seberapa kayanya aku sesungguhnya. Dan malam ini, aku memastikan tidak ada satu rupiah pun yang bisa disentuh oleh tangan kotor mereka. Pertama, kartu kredit tambahan atas nama Hasan, aku blokir semuanya. Dalam hitungan detik, seluruh fasilitas yang ia banggakan hilang begitu saja. Kedua, rekening bersama kami kubekukan. Hasan mungkin tidak menyadari bahwa semua dana di rekening itu berasal dariku. Ia hanya menyumbang kesombongan. Ketiga, seluruh aset digital perusahaan dipindahkan. Dengan satu proses verifikasi, seluruh akses Hasan terhapus dari sistem. Setiap klik terasa seperti menutup pintu rumah tepat di wajah mereka. Setiap blokir terdengar seperti suara kunci yang memisahkan hidupku dari kebusukan mereka. Setelah semuanya selesai, aku bangkit. Aku membuka lemari kecil di sudut ruangan, mengambil tas travel yang selalu kusimpan untuk keadaan darurat. Tas itu berisi pakaian rapi, dokumen penting, dan barang-barang inti lain yang kubutuhkan untuk bekerja kapan saja. Aku memang tidak pernah menyangka akan dikhianati oleh suami sendiri. Tapi aku selalu siap untuk ditinggalkan siapapun. Saat aku membuka pintu ruang kerja, suara dari lantai bawah sudah tidak terdengar. Tidak ada lagi tawa keras mereka. Mungkin mereka sudah pindah ke kamar utamaku, kamar yang kini menjadi tempat paling kotor di rumah ini. Aku menuruni tangga perlahan. Setiap langkah terasa seperti memisahkan sisa-sisa cinta lama dari tubuhku. Di ruang keluarga, botol anggur terbuka, gelasku digunakan, spray sofa berantakan, penuh jejak tangan dan jejak kaki mereka. Sakit? Ya, tapi rasa sakit itu tidak lagi menusuk. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kekuatan. Aku berjalan lurus ke pintu depan dengan langkah mantap. Aku tidak melihat ke belakang. Tidak ada alasan untuk melihat dua pengkhianat itu tidur di ranjangku. Udara malam menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang. Aku masuk ke mobilku dan menyalakan mesin. Dan di saat itulah aku menyadari, aku tidak ingin pulang ke rumah orang tua. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Aku tidak ingin menjelaskan apapun. Aku ingin diam. Aku ingin ruang untuk berpikir, jadi aku menelepon asisten pribadiku. "Siapkan presidential suite di Hotel Mahameru. Aku akan tiba dalam 30 menit. "Asal siap, Bu Ajeng." Mobilku melaju menembus malam. Lampu-lampu kota berlarian seperti garis-garis cahaya yang memudar. Aku tidak meneteskan air mata. Tidak satu pun. Karena aku tahu, mulai dari detik ini, aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah wanita yang akan mengambil kembali segalanya. Dan ketika aku tiba di hotel, masuk ke kamar mewah itu, baring di atas kasur putih yang sempurna bersih, aku memejamkan mata. Besok, segalanya akan berubah untuk mereka dan untukku. Pagi berikutnya datang dengan begitu tenang, terlalu tenang bagi dua orang yang tidur di ranjang yang bukan milik mereka. Di Hotel Mahameru, aku bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan hati yang kini terasa ringan. Bukan karena aku sudah melupakan luka itu, tetapi karena aku sudah menyiapkan jalan
untuk menyembuhkan luka tersebut dengan cara yang paling tepat, mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sementara itu, di rumahku, dua manusia yang mengkhianatiku sedang membuka matanya dengan perasaan menang. Hasan menggeliat di ranjangku, ranjang yang kubeli dengan uangku setelah bertahun-tahun bekerja keras. Ia tersenyum puas, seolah merebut istriku dan rumahku adalah pencapaian terbesar hidupnya. Fanya masih memakai gaun tidur sutra merah marun milikku, melirik Hasan dengan tatapan pamer. Ia benar-benar percaya dirinya akan menjadi istri kedua, gelar hina yang bahkan tidak pantas untuknya. "Sayang, bangun," kata Hasan sambil membelai rambutnya. Wanita lemah itu pasti sudah pergi. Wanita lemah. Itulah yang selalu ia pikirkan tentangku. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia hina itu telah mengatur seluruh hidupnya dari balik layar selama bertahun-tahun. Mereka turun dari tangga dengan wajah penuh kemenangan, mengharapkan pemandangan sebuah rumah kosong. Atau paling tidak, mengharapkan diriku yang sedang menangis putus asa sambil menyeret koper keluar dari rumah. Namun begitu, kaki mereka menyentuh lantai ruang tamu, mereka membeku. Di sana, di atas sofa termahal di ruangan itu, aku duduk dengan tenang, hijabku rapi, pakaian kerjaku elegan. Di tanganku, secangkir kopi hangat mengepulkan aroma tenang. Tidak ada luka di wajahku, tidak ada amarah, tidak ada tangis. Hanya ketenangan yang membuat ruangan itu terasa semakin dingin. Hasan terpaku di anak tangga terakhir, matanya melebar. "Kenapa kamu masih di sini?" Suaranya berusaha keras terdengar berwibawa, tapi terdengar lebih seperti suara pria yang terjepit ketakutan. "Aku sudah bilang 24 jam, tambahnya keras. "Waktu sudah habis, pergi." Aku mengangkat wajahku perlahan. Tatapanku menembus jiwanya seperti es. "Waktuku memang sudah habis," jawabku dengan suara yang lembut, namun sangat dingin. "Tapi waktu kalian baru saja dimulai." Kalimat itu menghentikan napas mereka. Apa maksudmu, Mbak?" tanya Fanya, mencoba terlihat berani, namun suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis, senyum yang membuat darah mereka membeku, dan tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi, tidak seperti bunyi bel ramah pada biasanya. Bel itu ditekan keras, tegas berulang-ulang, seakan orang yang menekan bel tidak punya waktu untuk menunggu. Hasan mendengus kesal. "Siapa pagi-pagi begini?" Ia membuka pintu dengan sikap angkuh seorang pemilik rumah, tapi angkuh itu langsung runtuh saat pintu terbuka lebar. Kerumunan berdiri di depannya. Di barisan paling depan, Pak Santoso, pengacara keluarga yang sudah bekerja denganku selama puluhan tahun. Di belakangnya, 4 pria tegap berpakaian hitam, tim keamanan. Dan di barisan paling belakang, tim eksekusi dengan seragam biru, siap dengan koper-koper besar dan daftar inventaris. Semua berdiri di depan pintu, untuk satu tujuan, mengosongkan rumahku. Pak Santoso tersenyum tipis pada Hasan, senyum profesional yang mengandung penjelasan panjang. "Selamat pagi, kami di sini untuk menjalankan instruksi Ibu Ajeng." Hasan pucat. Fanya mundur setengah langkah. Aku berdiri perlahan dari sofa. Langkahku mantap saat aku berjalan menuju mereka. "Pak Santoso," kataku dengan suara yang lembut namun tegas. "Silakan mulai." Hasan mencoba menahan. "Apa-apaan ini? Ini rumahku." Aku menoleh padanya, tatapanku tajam seperti pisau. "Tidak, Hasan," kataku pelan. "Ini rumahku." Dan pagi indah itu menjadi awal dari kehancuran yang akan mereka ingat seumur hidup. Hasan berdiri terpaku di depan pintu. Wajahnya putih seperti kapur. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia benar-benar takut. Pak Santoso melangkah maju dengan wibawa yang membuat ruangan seakan mengecil. "Perkenalkan," katanya dengan suara tenang. "Saya Santoso, kuasa hukum pemilik sah properti ini, Ibu Ajeng." Kata-kata pemilik sah itu terdengar seperti palu godam menghantam dada Hasan. Pemilik sah bukan istri, bukan pasangan, tetapi pemilik. Hasan mencoba tertawa. Tawa gugup yang terdengar lebih seperti rintihan. "Hah? Ini lelucon ya? Aku suaminya. Ini rumahku." Pak Santoso sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Ia membuka map hitamnya, mengeluarkan selembar dokumen dengan stempel resmi.
Rumah ini, katanya suaranya mantap, dibeli oleh Ibu Ajeng 3 tahun sebelum pernikahan Anda, atas nama beliau, tanpa Anda memiliki 1% pun hak atasnya. Fanya memegang lengan Hasan. Sayang, dia bohong kan? Kan, Mas bilang ini rumah kalian berdua. Hasan tidak menjawab. Nafasnya tersengal. Ia tidak pernah membayangkan bahwa semua yang selama ini ia pamerkan. Rumah mewah, furnitur mahal, mobil sport, semua itu ternyata hanyalah milikku. Aku melangkah mendekat. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer, seperti hitungan mundur bagi keduanya. Aku meletakkan sebuah map merah tebal di atas meja konsol dekat pintu. Aku membukanya satu persatu, perlahan, penuh kontrol, dan menunjuk nama yang tertulis besar di halaman pertama. Ajeng, namamu Hasan, kataku dingin. Bahkan tidak ada di tagihan listrik. Hasan menelan ludah. Ia tahu ia sudah selesai. Pak Santoso kembali berbicara. Mulai saat ini, kami akan melakukan eksekusi pengosongan aset. Anda dan Nona Fanya memiliki waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang pribadi Anda. Hanya barang yang bisa Anda buktikan milik Anda sendiri. Fanya panik. 1 jam? Mana bisa? Aku menatapnya. Tatapanku menembus topeng keberaniannya yang rapuh. 1 jam lebih dari cukup, kataku. Itu bahkan jauh lebih lama daripada rasa hormat yang kalian berikan padaku. 2 pria keamanan mengarahkan Hasan menuju tangga dengan sopan tapi tegas. Silakan ambil barang Anda, Pak. Hasan berjalan sempoyongan. Ia terlihat seperti pria tua yang kehilangan seluruh kekuatannya dalam semalam. Sementara itu, 2 petugas lain mengawal Fanya ke kamar tamu. Aku mengamati semuanya dengan ketenangan yang hampir mistis. Tidak ada gejolak, tidak ada keraguan. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang pernah kucintai atau kukenal. Mereka hanyalah 2 penyusup yang sedang dipindahkan dari rumahku. Di lantai atas, suara kekacauan mulai terdengar. Laci dibanting, pintu lemari dibuka, suara frustrasi, suara Fanya menangis. Namun, suara yang paling jelas terdengar adalah suara petugas berkata, "Maaf, itu bukan milik Anda." "Tidak bisa dibawa, Bu. Itu dibeli atas nama Ibu Ajeng." Setiap kalimat itu seperti cambuk bagi ego 2 manusia itu. Sementara di lantai bawah, tim eksekusi mulai menempelkan label pada furnitur. Bukan untuk dipindah ke rumah baru, melainkan untuk disumbangkan atau dibuang atas instruksiku. Aku duduk kembali di sofa, menyesap kopi hangatku yang kini sudah mulai mendingin. Namun rasanya lebih nikmat daripada sebelumnya. Pagi ini, aku menyaksikan 2 pengkhianat menelan buah dari perbuatan mereka. Dan rasanya, bukan balas dendam, bukan kebencian, yang kurasakan hanyalah keadilan, lembut, tenang, penuh kepastian. Hasan dan Fanya berpikir aku akan pergi dengan air mata. Tapi pada akhirnya, mereka yang akan pergi. Tanpa kehormatan, tanpa harta, tanpa tempat kembali. Dan waktu 1 jam mereka baru saja dimulai. Tangga berderit ketika Hasan dipaksa naik oleh 2 pria keamanan. Langkahnya gontai seperti seseorang yang sedang berjalan menuju liang kuburnya sendiri. Kakinya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena ia baru menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Tanpa aku, ia tidak punya apapun. Di dalam kamar utama, kamar yang dulu pernah menjadi saksi janji cinta kami, Hasan membuka lemari dengan panik. Jaket, kemeja, celana, jas mahal. Semuanya ia tarik keluar seperti orang gila. "Ini milikku, ini semua milikku. Aku membelinya," teriaknya frustasi. Pak Santoso muncul di ambang pintu, melihat kekacauan itu dengan tatapan netral. Di tangannya ada sebuah tablet berisi seluruh catatan pengeluaran selama 5 tahun terakhir. Ia men-scroll, lalu berkata dengan nada profesional yang menampar lebih keras daripada tangan manusia manapun, "Semua pakaian ini dibeli dengan kartu kredit milik Ibu Ajeng. Jadi mohon maaf, Anda tidak bisa membawa satu pun." Hasan berhenti. Tubuhnya membeku. Setelan jas yang ia banggakan, kemeja sutra dari butik luar negeri, bahkan sepatu kulit yang selalu ia pamerkan, semua itu ternyata bukan miliknya.
Tidak ada yang benar-benar dibelinya dengan uang sendiri. Tidak, tidak mungkin, bisiknya. Suara mulai retak. Ia beralih ke rak jam tangan mewah. Ada belasan jam, total harga ratusan juta rupiah. Ini hadiah dari klien, ini pasti bisa kubawa. Pak Santoso menekan layar tabletnya lagi. Dengan sangat tenang, ia berkata, semua tercatat sebagai aset perusahaan, dibeli menggunakan dana representasi, dan per pagi ini, Anda sudah dipecat dari jabatan direktur karena penggelapan dana. Kalimat terakhir itu meruntuhkan sisa-sisa harga diri Hasan. Wajahnya memucat, lututnya lemas, ia hampir jatuh. Sementara itu, di kamar tamu, Fanya mengalami nerakanya sendiri. Ia membuka kotak perhiasan Ajeng, kotak berisi kalung berlian, cincin emas, gelang mahal, dan mencoba menyimpannya diam-diam ke dalam saku gaun tidur. Namun seorang petugas keamanan wanita berhijab menghentikannya. Nona letakkan, itu bukan milik Anda. Ini punyaku, Mbak Ajeng yang kasih, teriak Fanya histeris. Dan tepat pada saat itu, aku muncul di ambang pintu. Hijabku rapi, wajahku tanpa ekspresi, suara dinginku memotong udara. Jangan bohong, Fanya, aku tidak pernah memberi apapun pada perempuan seperti kamu. Fanya memerah. Ia melempar perhiasan itu ke lantai. Suara logam beradu marmer bergema seperti pukulan terakhir pada martabatnya. Lalu apa yang boleh aku bawa? Air matanya jatuh, tapi tidak ada yang peduli. Baju-baju ini, aku menggeleng pelan. Itu juga milikku. Kamu datang ke rumahku hanya membawa satu tas ransel. Bawa tas itu, dan hanya itu. Fanya terdiam. Ia ingat, ia datang ke rumahku hanya dengan satu ransel kecil berisi pakaian murah dari pasar malam. Dan itulah satu-satunya harta yang benar-benar miliknya. Petugas wanita mengambil ransel itu dan menyerahkannya pada Fanya. Isinya menyedihkan. Di lantai bawah, proses pengosongan aset berjalan, bukan untuk memindahkan barang ke rumah baru, tetapi untuk menyumbangkannya atau membuangnya. Bu Ajeng, furniture ini? Tanya salah satu kru. Ambil semuanya, jawabku datar. Sumbangkan atau bakar. Aku tidak mau melihat satu pun lagi. Di luar rumah, suara mesin derek meraung. Hasan mendengar suara itu dan tiba-tiba panik. Ia berlari keluar rumah dengan wajah ketakutan. Benar saja, mobil sport merah kesayangannya sedang dikaitkan oleh mobil derek untuk ditarik pergi. Jangan, itu mobilku, aku membelinya. Ia meronta, mencoba melepaskan kait itu, namun suaraku menghentikannya. Tidak, Hasan. Aku berdiri di dekat pintu garasi, memegang sebuah buku biru tipis. BPKB. Kutaruh buku itu di depan wajahnya. Atas nama siapa ini? Tanyaku pelan. Hasan memucat. Ia ingat betul. Untuk menghindari pajak progresif, ia menaruh mobil itu atas namaku. Kini ia tidak punya satupun kekuatan untuk membantah. Waktu 1 jam habis lebih cepat dari yang mereka kira. Hasan yang kini hanya memakai celana tidur sutra dan kaos oblong lusuh, dan Fanya yang masih memakai gaun tidur sutra, merah marun milikku dengan tas ransel butut di bahu, digiring keluar dari rumah seperti dua penjahat kelas rendah. Gerbang besi tertutup di belakang mereka dengan suara keras yang final, seperti vonis Tuhan. Aku berdiri di balik gerbang memandang mereka tanpa emosi. Mereka bukan lagi manusia penting dalam hidupku. Mereka hanya babak kelam yang sudah kututup. Hasan berteriak frustasi, Fanya menangis. Tetangga-tetangga yang sedang jogging mulai memperlambat langkah, menatap mereka dengan bingung dan jijik. Hasan melotot ke arah satpam komplek. Kamu lihat apa? Hah? Tapi satpam itu hanya menatapnya dengan kasihan. Karena orang yang paling menyedihkan di pagi itu adalah dirinya sendiri. Aku menatap mereka untuk terakhir kali. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Satu hal kecil namun sangat penting. Aku mengambil kantong plastik bening. Di dalamnya ada duster murah dan sandal jepit kuning. Aku melemparkannya ke kaki Fanya. Pakai itu, kataku dingin. Dan lepaskan piyamaku. Baju itu tidak pantas untukmu. Aku berbalik. Tidak menoleh lagi. Gerbang menutup. Menyegel hidupku dari masa lalu. Hasan dan Fanya resmi menjadi gelandangan. Gelandangan di depan rumah yang dulu mereka kira milik mereka. Gerbang besi itu menutup dengan dentuman yang terasa seperti palu hakim.
dentuman yang mengakhiri hidup lama Hasan dan Fanya, dan membuka pintu bagi penderitaan yang belum pernah mereka bayangkan. Di luar gerbang, jalanan komplek elit yang biasanya tenang kini menjadi panggung kehinaan mereka. Angin pagi menerpa kulit Fanya yang kini telanjang dari kenyamanan, membuatnya menggigil meski matahari sudah mulai naik. Ia menatap duster murahan dan sandal jepit kuning yang tergeletak di depan kakinya. Duster itu seperti simbol yang sangat jelas dari posisinya sekarang. Bukan nyonya, bukan calon istri direktur, melainkan seseorang yang kembali ke titik nol. Mas, kita harus pergi, bisik Fanya, suaranya serak, matanya basah. Diam, bentak Hasan, tapi suaranya tak lagi punya wibawa. Nada itu lebih terdengar seperti kepanikan yang dibungkus kemarahan. Beberapa tetangga memperhatikan mereka dengan tatapan sulit percaya. Seorang pria, mantan direktur yang dulu selalu berjalan dengan jas mahal, kini berdiri di trotoar hanya dengan celana tidur sutra kusut. Di sebelahnya, seorang wanita berdaster murahan, mata sembab, rambut acak-acakan. Pemandangan itu terlalu tragis bahkan untuk dihina. Begitu menyedihkan hingga membuat siapapun terdiam. Satpam komplek akhirnya mendekat, ragu-ragu. Pak, Bu, mohon jangan membuat keributan, ini komplek privat. Kalau tidak berkepentingan, harus segera meninggalkan area. Perkataan itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Hasan terhuyung mundur, seolah pukulan itu datang dari depan. Ini rumahku, teriaknya menunjuk gerbang. Maaf, Pak. Nada satpam itu tegas namun penuh kasihan. Semuanya atas nama Bu Ajeng. Kami cuma menjalankan aturan. Hasan menutup wajahnya, rambutnya berantakan, suaranya pecah. Tidak mungkin. Fanya mencoba menahan tangis, tapi suaranya bergetar. Mas, aku malu. Kita dilihat orang, kalau bukan karena kamu, balas Hasan tiba-tiba. Suaranya keras dan penuh tuduhan. Kamu yang membuat semuanya hancur. Fanya terpaku, mulutnya membuka tanpa suara. Kamu memaksaku, kamu bilang Ajeng itu lemah, kamu bilang kita bisa ambil semuanya. Hasan mencaci tanpa jeda, seperti orang tenggelam mencengkram siapapun untuk ikut jatuh. Aku, Mas yang bilang dia bodoh, Mas yang bilang dia tidak akan berani melawan. Fanya membalas dengan air mata bercucuran. Pertengkaran itu menjadi tontonan pagi. Beberapa tetangga berhenti berlari. Beberapa pura-pura membetulkan tali sepatu agar bisa lebih lama melihat pemandangan memalukan itu. Aku, dari balik jendela lantai 2 rumahku, melihat mereka dengan pandangan kosong. Tidak ada rasa puas, tidak ada tawa, tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah perasaan bahwa keadilan sedang berjalan. Akhirnya, setelah pertengkaran kecil dan tatapan-tatapan memalukan, Fanya memungut duster murahan itu dengan tangan gemetar, lalu berjalan ke pos satpam yang sedikit tersembunyi. Ia berganti pakaian di sana, menunduk ketakutan, malu, dan hancur. Ia kembali dengan langkah yang berat. Duster murahan itu menggantung di tubuhnya yang dulu selalu ia dandani dengan pakaian mewah milikku. Sandal jepit kuning di kakinya membuatnya benar-benar terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Hasan akhirnya memegang lengannya. Ia menarik napas panjang dan berkata lirih, "Kita ke rumah ibu." Tidak ada pilihan lain, tidak ada tempat lain. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Dengan sisa uang tunai yang Hasan temukan di saku, celananya, uang tip yang ia berikan pada Fanya semalam, mereka meninggalkan komplek itu. Meninggalkan gerbang rumah yang tidak pernah menjadi milik mereka. Meninggalkan masa lalu yang mereka kotori sendiri. Aku menutup tirai. Suara langkah mereka yang menjauh terasa seperti beban lama yang akhirnya terangkat dari bahuku. Hari ini bukan kejatuhan bagiku, ini adalah kelahiran ulang. Hasan dan Fanya berjalan keluarnya komplek perumahan elit itu seperti dua manusia yang baru saja kehilangan arah hidup. Tidak ada koper, tidak ada martabat, tidak ada tempat untuk kembali. Hanya pakaian tidur lusuh yang menempel di tubuh mereka,
dan sebuah ransel kecil yang tampak seperti kantong sampah di tangan Fanya. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kehinaan. Setiap tatapan warga komplek adalah cambuk yang memukul sisa-sisa harga diri mereka. Perjalanan menuju jalan raya terasa seperti perjalanan yang tidak berujung. Hasan berjalan lebih cepat, kepalanya tertunduk, menghindari setiap tatapan. Fanya di belakangnya, kedua tangannya bergetar, terus menarik duster murah yang menempel di kulitnya. "Mas!" Suara Fanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku nggak kuat. Semua orang lihat kita." Hasan menghentikan langkahnya dan menoleh cepat. "Dan kamu pikir aku kuat?" bentaknya. "Kamu pikir aku senang berjalan di sini seperti orang gila?" Fanya menggigit bibirnya. Air matanya menetes tanpa suara. Setelah beberapa langkah lagi, mereka tiba di pinggir jalan raya. Mobil-mobil melintas cepat. Pengendara sepeda motor menatap mereka dengan heran, beberapa bahkan tertawa pelan. Dunia luar lebih kejam daripada komplek tadi. Hasan mengangkat tangannya, mencoba menghentikan taksi. Namun, sopir pertama melirik pakaian mereka, lalu mempercepat mobilnya. Sopir kedua melakukan hal yang sama. Sopir ketiga bahkan sempat menggeleng dengan ekspresi jijik. Fanya mulai menangis lagi. "Kita harus naik. Ada yang lewat?" Hasan mengumpat, kesal, kehilangan kontrol. Akhirnya, setelah 15 menit yang terasa seperti seabad, sebuah taksi tua berhenti. Sopirnya seorang lelaki paruh baya dengan wajah lelah. Ia menatap mereka dari kaca spion, dan untuk sesaat ia ragu. Namun melihat perut Fanya yang mulai membesar, ia akhirnya mengangguk. "Naik deh, tapi bayarnya di depan." Hasan merogoh saku. Uang terakhir yang ia punya, uang receh yang ia ambil dari dompetnya semalam untuk memberi tip pada Fanya, sekarang menjadi satu-satunya penyelamat mereka. Setelah membayar, mereka masuk. Taksi itu bau asap rokok dan keringat pengendara sebelumnya. Sangat jauh dari mobil sport mewah yang Hasan biasa kendarai. Tidak ada yang bicara sepanjang perjalanan. Hasan memandangi keluar jendela, wajahnya pucat, hatinya hancur. Ia tidak pernah membayangkan dirinya jatuh sedalam ini. Sementara Fanya memegangi perutnya, berusaha menahan mual dan rasa takut. Setengah jam kemudian, taksi itu berhenti di depan sebuah rumah. Rumah yang lebih besar dari rumah masa kecil Fanya, namun tidak semewah rumahku. Rumah itu dibeli olehku untuk Ibunda Hasan sebagai hadiah. Tentu saja, Hasan selalu mengklaim bahwa itu adalah idenya. Selalu memamerkan bakti yang tidak pernah ia lakukan. Mereka turun dari taksi, dan taksi segera pergi, seolah takut terlalu lama berada di dekat dua manusia yang sedang kalah. Hasan mengetuk pintu keras. Ibu, buka pintunya, Bu." Pintu terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri Ibu Minah. Rambutnya acak, wajahnya tidak puas seperti biasanya. Ketika ia melihat penampilan anaknya, wajahnya membeku, mulutnya terbuka. "Hasan, Fanya, kalian ini kenapa? Kenapa pakaianmu begitu? Mana mobilmu?" Hasan langsung menerobos masuk tanpa menjelaskan. Fanya mengikutinya, menunduk dalam-dalam. Mereka duduk di ruang tamu yang rapi. Ibu Minah menatap mereka berdua. Matanya menilai dari ujung rambut ke ujung kaki. "Cepat jelaskan," katanya. "Kenapa penampilan kalian seperti geledahan?" Hasan menarik napas panjang, penuh drama. "Ibu, Ajeng mengusir kami." Dalam sekejap, ruangan itu hening. Hening yang panjang dan mematikan. Dan tiba-tiba, plaakau! Telapak tangan Ibu Minah mendarat keras di pipi Hasan. Begitu keras hingga membuat kepala anaknya terpaling. "Dasar anak bodoh!" Suaranya bergetar karena marah. "Kamu ini tidak punya otak. Sudah kubilang jangan macam-macam sama Ajeng." Hasan terdiam. Fanya membeku ketakutan. "Nah sekarang, lihat apa yang terjadi." Ibu Minah menunjuk mereka berdua dengan jari gemetar. "Kalian telah menghancurkan segalanya. Bu, ini bukan salah saya. Fanya..." "Jangan salahkan Fanya," teriak ibunya. "Yang bodoh itu kamu. Kamu pikir kamu pintar. Ajeng itu perempuan cerdas, kaya kuat. Kamu pikir kamu bisa menipu dia." Hasan menunduk.
Wajahnya memerah malu. Fanya mencoba mendekat, berharap mendapatkan simpati. "Tante, Fanya pun aja." "Diam kamu," bentak Ibu Minah, membuat Fanya langsung membeku. "Kamu pikir saya tidak tahu maksudmu? Perempuan murahan, kamu pikir kamu bisa gantikan Ajeng?" Fanya gemetar. Air matanya jatuh tak terbendung. Ibu Minah mondar-mandir di ruang tamu, memegangi kepalanya. "Rumah ini, rumah yang saya tinggali. Kamu tahu siapa yang beli? Ajeng. Uang bulanan saya. Kamu tahu siapa yang kirim? Ajeng." Hasan mulai berkeringat dingin. Ibu Minah memandangnya tajam. "Kalian pikir kalian bisa hidup tanpa dia? Sekarang lihat dirimu." Ia menunjuk Hasan dari atas sampai bawah. Celana tidur sutra kusut, kaus oblong murahan, wajah hancur. "Kamu itu bukan laki-laki, Hasan, kamu cuma benalu." Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa martabat Hasan. Dan sebelum mereka sempat merespons, Ibu Minah membuka pintu besar-besar. "Pergi, kalian berdua, pergi dari rumahku." Hasan terpaku. "Bu, Bunda, tolong, kita nggak punya tempat lagi. Aku tidak mau ikut miskin gara-gara kalian," bentaknya. "Pergi sekarang." Dengan kasar, ia menarik tangan Hasan dan mendorongnya keluar. Fanya didorong hingga hampir jatuh, pintu dibanting keras, terkunci. Hasan memukul pintu, frustasi. "Bu, buka!" Tidak ada jawaban. Mereka kembali terbuang untuk kedua kalinya hari itu. Dan ini baru permulaan. Pintu rumah Ibu Minah tertutup keras, memantulkan suara yang terdengar seperti vonis akhir bagi Hasan dan Fanya. Suara itu menggema di dalam dada mereka, memukul, menekan, menghilangkan sisa-sisa harapan yang mungkin masih mereka miliki. Hasan memukul pintu itu beberapa kali. "Bu, Bunda, tolong buka, Bu." Tangannya memerah, suaranya pecah, egonya terjun bebas seperti batu jatuh ke dasar sumur tak berdasar. Tapi dari dalam rumah, hanya ada keheningan. Keheningan yang kejam, keheningan yang menjawab jauh lebih tegas daripada kata-kata. Fanya berdiri di halaman, memeluk dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Duster murahnya basah di bagian dada karena tangis. Perut kecilnya yang mulai membesar bergerak perlahan, ia ketakutan, kelaparan, dan kebingungan. "Mas," bisik Fanya lirih. "Mas, kita pulang kemana?" Hasan menatapnya dengan mata merah, penuh kemarahan dan kehancuran. "Tutup mulutmu," bentaknya meski suaranya sendiri bergetar. "Kamu pikir aku tahu?" Fanya mundur setengah langkah, kaget dengan bentakan itu. Tapi ia tidak membalas. Ia tidak punya tenaga. Ia bahkan tidak punya harga diri lagi untuk membalas. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik gorden. Beberapa keluar ke teras, saling berbisik dengan tatapan iba bercampur jijik. Rumor menyebar cepat. Direktur tampan yang selalu pamer mobil sport ternyata ditendang keluar dari rumah mewahnya. Wanita simpanannya diusir juga. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dipercaya, terlalu memalukan untuk dicerna. Hasan akhirnya berhenti memukul pintu. Tangannya turun perlahan, matanya kosong. "Mas, aku lapar." Fanya menelan ludah, suaranya serak dan lemah. "Aku belum makan dari semalam." Hasan memijit pelipisnya. Kepalanya berdenyut, pikirannya buntu, namun ia mencoba tegar. "Diam, kita pikirkan nanti." Mereka berjalan pergi meninggalkan rumah ibunya, tak tahu kemana harus melangkah, tidak ada taksi, tidak ada ojek yang mau berhenti. Orang-orang memandang mereka seperti sepasang gelandangan yang tersesat di kawasan salah. Matahari siang terasa begitu menyengat. Terik membakar kulit, membuat keringat meleleh di wajah mereka. Fanya mulai berjalan pincang. Mas, aku benar-benar lapar. Tolong, kita cari makan." Hasan menahan napas, berusaha tidak meledak. Tapi kelaparan, rasa malu, dan ketakutan membuatnya tak stabil. "Kamu pikir aku tidak lapar?" teriaknya tiba-tiba. Beberapa pejalan kaki menoleh. Fanya menunduk semakin dalam. Tepat saat mereka melintasi sebuah warung Tegal kecil, aroma masakan naik ke udara. Wangi ayam goreng,
sambal pedas, dan kuah soto panas. Perut Hasan langsung berbunyi keras. Fanya hampir pingsan. Namun ketika mereka menyentuh kantong, mereka menemukan kenyataan pahit. Tidak ada uang, tidak sepeser pun. Hasan meremas rambutnya, frustasi. "Kita tidak bisa makan di sini," gumamnya lirih. "Harga di warung ini terlalu mahal." Fanya menangis lagi. "Mas, aku benar-benar lemas." Tangisnya kali ini sungguh bukan manja, bukan drama. Lapar, takut, penuh penyesalan. Hasan menghela napas panjang, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. "Aku tahu tempat," katanya. "Tinggal satu harapan lagi." Fanya mengangkat wajahnya dengan sisa harapan kecil. "Kantor," kata Hasan. "Saya direktur. Saya punya orang-orang di sana. Saya punya kekuasaan. Saya masih bisa minta bantuan. Saya masih punya akses. Setidaknya, uang muka." Ia berkata dengan keyakinan buta. Keyakinan yang muncul bukan karena kenyataan, tetapi karena ia menolak menerima bahwa hidupnya benar-benar hancur. Fanya mengangguk. "Baik, Mas. Kalau itu bisa, tolong, ayo ke sana." Namun ada satu masalah besar. Mereka tidak punya uang untuk naik taksi atau ojek. Hasan memandangi halte bus di seberang jalan. Di sana ada sebuah bus kota tua yang tampak kumal, penuh penumpang, panas, dan berisik. Ia menelan ludah. Naik bus kota adalah hal paling hina bagi Hasan, seorang pria yang terbiasa dengan mobil sport mewah dan sopir pribadi. Tapi, itulah satu-satunya pilihan mereka. Hasan menunjuk halte. "Kita naik itu." Fanya terisak, mengangguk pelan. Mereka menyeberang jalan dengan langkah gontai, tubuh yang lelah, wajah yang hancur. Ketika bus datang, Fanya mencoba naik terlebih dahulu. Tetapi sopir menghalanginya. "Bayar dulu." Hasan mengeluarkan sisa uang receh, hasil tip Fanya semalam. Uang itu, yang dulu dianggap kecil dan tidak berarti, kini menjadi penyelamat terakhir mereka. Bus berangkat, panas, sempit, bau badan, berdesakan, tidak ada kursi. Hasan harus berpegangan pada tiang yang lengket dan berkarat. Fanya nyaris jatuh 2 kali, tubuhnya goyah. Dunia telah berubah. Harapan mereka tergantung pada satu hal, kantor. Gedung tinggi tempat Hasan biasa dielu-elukan sebagai direktur hebat. Namun mereka tidak tahu bahwa gedung itulah yang akan memberi pukulan paling mematikan dalam hidup Hasan. Perjalanan di dalam bus kota yang panas dan berbau keringat itu terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Hasan. Tangan kirinya menggenggam erat tiang bus yang lengket, sementara tangan kanannya menopang tubuh Fanya yang hampir pingsan. Muka Hasan merah bukan karena panas, melainkan karena malu. Kemarin, ia masih seorang direktur yang disegani, datang ke kantor dengan mobil sport merah menyala, memakai jas mahal, dibukakan pintu oleh satpam. Hari ini, ia berdesakan di bus kota bersama buruh harian, pedagang pasar, dan pekerja kasar. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menghormatinya. Ia hanyalah seorang pria berpiyama sutra, murahan yang mencoba menyembunyikan kehancurannya. Ketika bus berhenti di depan gedung kantornya, gedung tinggi, berkilau, dingin seperti menara kerajaan, Hasan menelan ludah. Ia menarik napas panjang, mencoba memanggil kembali sisa-sisa wibawa yang sudah lama mati tadi pagi. "Ayo, Van," katanya pelan. "Sampai di sini, kita aman." Ia berkata seperti meyakinkan diri sendiri. Bukan meyakinkan Fanya, mereka turun. Gedung itu sangat kontras dengan keadaan mereka. Lantai lobi dari marmer putih mengkilap. AC dingin menyapu tubuh-tubuh yang memasuki pintu kaca otomatis. Hasan berjalan masuk, walau setiap langkah terasa seperti memikul batu di kedua kakinya. Fanya berjalan di belakang, wajahnya cemas, matanya mencari-cari. Begitu banyak orang, begitu banyak tatapan, begitu banyak potensi penghinaan ketika mereka memasuki lobi. Karyawan-karyawan yang melintas mulai melambat. 1 orang menatap, lalu 2 orang, lalu 5. Bisikan mulai terdengar. "Itu bukan Pak Hasan. Kok bajunya kayak gitu? Kenapa dia sama cewek itu? Dia dipecat kan, ya? Gila, dia benar-benar datang." Hasan merasakan semua tatapan itu,
Menebas kulitnya seperti pisau tipis, ia menahan napas dan menuju meja resepsionis. Resepsionis yang cantik itu terpaku ketika melihat penampilan mereka. Tangan yang tadinya memegang pulpen tiba-tiba berhenti. Selamat siang, Pak Hasan. Suaranya gugup. Hasan berusaha berdiri tegak. Cepat aktifkan akses saya ke lantai eksekutif. Saya mau naik sekarang. Resepsionis menelan ludah. Maaf Pak, kartu akses Bapak sepertinya sudah tidak aktif. Hasan membanting tangannya ke meja resepsionis. Apa maksudmu tidak aktif? Kamu tahu saya siapa? Saya direktur perusahaan ini. Lobi menjadi hening. Semua orang berhenti. Mata tertuju pada drama itu. Petugas keamanan lobi berjalan mendekat. Maaf Pak, mohon jangan membuat kekacauan. Diam kamu, teriak Hasan. Kamu berani melarang saya masuk? Saya ini atasanmu. Petugas itu menatapnya tanpa gentar. Maaf Pak Hasan, Anda bukan atasan saya lagi. Suara itu bagaikan palu besar yang menghantam tengkorak. Fanya memegang lengan Hasan dengan gemetar. Mas, ayo kita pergi. Hasan mendorong tangannya. Jangan ikut campur. Ia lalu menoleh ke petugas keamanan. Siapa yang memerintahkan ini? Dengan tenang, petugas itu menunjuk ke layar LED raksasa di belakang resepsionis. Hasan berbalik, dan saat ia melihat apa yang terpampang di sana, lututnya hampir runtuh. Di layar besar itu, pengumuman resmi, tertulis dengan huruf besar, tebal, tidak bisa diperdebatkan. Foto resmi dirinya terpampang di tengah layar. Foto Hasan yang tersenyum percaya diri, foto yang dulu ia banggakan, kini menjadi simbol kejatuhannya. Di bawah foto tertulis, terhitung 13 November 2005. Hasan resmi diberhentikan dengan tidak hormat atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Perusahaan akan menempuh jalur hukum, tanda tangan besar terpampang di bawahnya. Ajeng Ketua Dewan Komisaris Hasan terhuyung mundur. Semuanya berubah menjadi kabur. Napasnya tersengal seperti orang sekarat. Lantai lobi terasa berputar. Tidak, ini fitnah, ini jebakan. Ia menatap Fanya. Van, katakan sesuatu. Van. Tapi Fanya tak mampu bicara. Matanya terpaku pada layar. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Dan ketika mereka sedang berada dalam keadaan paling rapuh, gerbang kehancuran berikutnya terbuka. Dua pria berseragam polisi masuk ke lobi dengan langkah tegap. Di belakang mereka, Pak Santoso berjalan masuk dengan wajah tenang, seperti seseorang yang melakukan pekerjaan rutin. Petugas polisi berhenti tepat di depan Hasan. Permisi, apakah Anda Hasan? Hasan tidak menjawab. Keringat dingin membasahi jidatnya. Petugas itu melanjutkan, kami menahan Anda untuk dimintai keterangan atas laporan penggelapan dana dalam jabatan. Dilaporkan oleh... Ia melirik berkasnya. Ibu Ajeng, Hasan teriak. Aku tidak bersalah, ini jebaran. Ajeng Klik. Borgol dingin mengikat pergelangan tangannya. Fanya menjerit, Mas. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang peduli. Satu dunia menyaksikan sang direktur jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Bahkan sebelum dibawa pergi, dunia memberinya satu pukulan terakhir. Fanya memegangi kepalanya, darahnya naik, tubuhnya limbung. Ia berbisik lirih, suara hampir tak terdengar. Mas, aku pusing. Lalu, ia pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai marmer yang dingin, membentur lantai dengan suara yang memecah seluruh ruangan. Hasan menjerit. Tapi suaranya tenggelam oleh suara borgol yang menarik tubuhnya pergi. Dunia berhenti. Dan kehancuran itu baru saja dimulai. 2 hari setelah pengusiran besar itu, aku kembali ke rumahku. Tidak lagi sebagai seorang istri yang dikhianati. Tidak lagi sebagai wanita yang pulang dengan luka di dada. Aku kembali sebagai pemilik tunggal, ratu rumah ini. Seseorang yang menutup satu bab kelam dan memulai bab yang lebih kuat. Begitu mobilku berhenti di depan rumah, aroma desinfektan yang kuat langsung menyambutku. Aku sudah menginstruksikan tim pembersihan profesional untuk datang sejak pagi. Bukan untuk sekadar mengepel atau menyapu, tetapi untuk melakukan sterilisasi penuh.
Aku tidak ingin ada satu molekul pun udara yang pernah menyentuh kulit Hasan dan Fanya tertinggal di rumahku. Saat aku membuka pintu depan, kesunyian rumah itu terasa berbeda. Bukan sepi yang menyakitkan, tapi sepi yang menenangkan. Sepi yang seperti berkata, semua sudah berakhir, ini milikmu sepenuhnya. Aku berjalan melewati ruang tamu. Ruang itu kosong. Tidak ada sofa kulit Italia. Tidak ada meja kristal. Tidak ada karpet Persia. Semuanya sudah diangkut. Semuanya sudah disumbangkan. Aku tidak ingin satupun barang yang pernah disentuh oleh pengkhianat tinggal di rumahku. Lebih baik kosong, bersih. Daripada mewah, tapi ternoda. Lantai marmer memantulkan bayanganku dengan sempurna. Ruangan itu terasa luas, lapang, seolah memberi ruang untuk awal yang baru. Aku mengusap permukaan dinding yang masih dingin setelah disemprot cairan pembersih. Tidak ada kenangan buruk yang tersisa. Tidak ada bayangan malam itu. Aku akan renovasi semua, gumamku pelan. Dinding akan dicat ulang, lantai akan diganti. Tirai, karpet, bahkan saklar lampu. Semuanya akan diperbarui. Aku ingin rumah ini lahir kembali dari abu. Seperti diriku. Kamar utama? Ah, tempat itu bukan lagi kamar. Itu ruangan dosa. Ruangan pengkhianatan. Aku sudah memutuskan kamar itu akan diubah total menjadi perpustakaan pribadi dan ruang kerja baruku. Tidak akan ada ranjang di sana. Tidak akan ada kenangan. Tidak ada sisa-sisa tubuh yang pernah mereka tempati bersama. Untuk sementara, aku akan tinggal di pavilion kecil di belakang rumah. Ruangan yang terpisah dari bangunan utama. Tenang, bersih, dan jauh dari bayangan masa lalu. Saat aku berjalan naik ke lantai 2, teleponku berdering. Pak Santoso. Aku menjawab. Selamat siang, Bu Ajeng. Laporan kepolisian sudah final. Aku berhenti di anak tangga keempat. Aku menatap jendela besar yang mengarah ke halaman belakang. Bagus, jawabku pelan. Bukti-bukti yang ibu berikan lebih dari cukup, lanjutnya. Dana yang digelapkan Hasan untuk apartemen dan mobil Fanya ternyata lebih besar dari perkiraan. Ia juga memanipulasi laporan selama 2 tahun terakhir. Kasusnya sangat kuat. Aku mengangguk, meski ia tidak melihatnya. Pastikan dia mendapatkan hukuman setimpal. Jangan ada negosiasi. Baik, Bu. Ada jeda. Lalu suara Pak Santoso berubah ragu. Satu hal lagi. Aku menegang sedikit. Nona Fanya, katanya pelan. Setelah pingsan di lobi, dia dibawa ke rumah sakit. Aku menutup mata. Aku bisa menebak arah pembicaraan itu. Dia positif hamil, Bu. Aku membeku, namun bukan karena kaget. Aku sudah mencurigainya sejak lama. Hening beberapa detik, lalu aku membuka mata dan menjawab tanpa getaran. Apakah rumah sakit meminta saya menanggung biayanya? Sudah, tapi karena statusnya bukan keluarga inti, mereka tidak bisa memaksa ibu. Aku menarik napas pelan. Biarkan saja. Itu bukan lagi urusan saya. Anak itu mungkin tidak bersalah, tetapi aku bukan Tuhan. Aku bukan ibu mereka. Aku bukan penyelamat untuk kesalahan orang dewasa yang memilih jalan gelap. Telepon ditutup. Aku menatap rumahku kembali. Rumah yang dulu menjadi tempat pengkhianatan, kini menjadi tempat kebangkitanku. Aku tersenyum kecil. Senyuman yang tidak pahit, senyuman yang penuh kepastian. Hari ini, aku resmi memulai hidup baru. Tanpa pengkhianatan, tanpa beban, tanpa mereka. Hari-hari berikutnya, dunia bisnis tiba-tiba menjadi sangat gaduh. Kabar tentang direktur yang dipecat karena penggelapan dana tentu saja mengguncang banyak pihak. Dan lebih mengejutkan lagi, ketika semua orang akhirnya mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik kesuksesan perusahaan selama ini. Bukan Hasan, bukan lelaki yang pandai mengobrol senyum di media, melainkan aku. Selama ini, aku selalu berdiri di balik layar. Aku yang menulis strategi bisnis, aku yang menandatangani dokumen penting, aku yang mengambil keputusan-keputusan krusial. Hasan, ia hanya boneka yang kupasang di depan publik agar ia merasa bangga menjadi kepala keluarga. Kini kerahasiaan itu terbongkar, dan dunia perusahaan bersiap menghadapi badai baru. Besok adalah rapat luar biasa pemegang saham. Rapat yang kuminta sendiri. Rapat yang akan menentukan masa depan perusahaan dan masa depanku. Pagi itu, aku mengenakan blazer berwarna krem lembut,
hijab rapi, makeup minimalis. Tidak ada niat untuk memamerkan kekayaan, tapi cukup untuk menunjukkan, aku pemimpin, aku kembali, dan aku tidak bisa diganggu. Ketika aku memasuki gedung kantor pusat perusahaan, semua mata tertuju padaku. Bukan tatapan meremehkan seperti dulu, tapi tatapan takjub dan hormat. Beberapa pegawai bahkan menunduk. Mereka baru menyadari selama ini, mereka bekerja di bawah kendaliku tanpa pernah tahu siapa aku sebenarnya. Di lantai 40, ruang rapat sudah penuh. Para direktur senior duduk dengan wajah tegang. Mereka terbiasa melihat Hasan yang bersuara keras dan penuh drama. Kini, di kursi pemimpin rapat duduk seorang wanita berhijab dengan tatapan tenang yang jauh lebih mematikan daripada amarah seorang pria. Aku membuka rapat dengan suara stabil. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Saya tahu banyak pertanyaan dalam benak Anda. Hari ini, saya akan menjawab semuanya. Lampu meredup, layar raksasa menyala. Bukan laporan keuangan seperti biasanya. Bukan catatan manipulasi Hasan. Aku justru memilih menampilkan sesuatu yang jauh lebih penting. Rencana ekspansi global. Rencana yang selama ini kususun sendirian, yang seharusnya Hasan presentasikan. Rencana yang akan menggandakan laba perusahaan dalam 3 tahun. Selama 1 jam penuh, aku bicara tanpa membaca teks. Setiap kata keluar dengan mantap. Setiap angka kujelaskan dengan detail yang bahkan tidak pernah Hasan pahami. Grafik, proyeksi, risiko jangka panjang, akuisisi pasar luar negeri. Semua kulaporkan seolah aku adalah mesin perhitungan yang sempurna. Ruang rapat hening. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Saat presentasi selesai, seorang direktur tua yang terkenal paling keras kepala berdiri. Ini, luar biasa Bu Ajeng. Rencana ini, jauh di atas standar kami selama ini. Yang lain mengangguk setuju. Lalu seseorang yang sejak tadi diam angkat tangan. Haikal, investor muda, tajam, brilian, dan sangat selektif. Ia bergabung di Dewan Komisaris 3 bulan lalu. Ia selalu terlihat mengamati, seperti elang mengamati mangsa dari kejauhan. Haikal berdiri perlahan. Mata hitamnya menatapku tanpa berkedip. Saya sudah mencurigai ini sejak lama, katanya. Saya melihat laporan strategi perusahaan 3 bulan terakhir. Semua terlalu brilian, terlalu dalam, terlalu matang. Tetapi ketika saya bertemu Pak Hasan, saya merasa ada yang tidak cocok. Beberapa direktur menoleh, terkejut. Haikal melanjutkan, strateginya jenius. Tapi orang yang saya temui bukan jenius, hanya seseorang yang pandai berbicara. Ia menatapku lagi. Dan hari ini saya mendapat jawabannya. Otak di balik perusahaan ini, selama ini adalah Anda, Bu Ajeng. Ruangan bergemuruh, bukan riuh, tetapi gumaman kekaguman yang tidak bisa mereka tahan. Haikal tersenyum kecil. Saya berbicara atas nama grup investor saya. Kami tadinya berniat menarik dana kami karena kepemimpinan Pak Hasan tidak dapat dipercaya. Namun setelah mendengar Anda hari ini, ia mencondongkan tubuh sedikit. Kami bukan hanya akan tetap berinvestasi, kami akan melipat gandakan dana kami. Berapapun yang Anda butuhkan untuk ekspansi global, kami siap. Aku menatapnya. Ada sesuatu di matanya, sesuatu antara rasa kagum dan kekaguman yang lebih pribadi. Aku mengangguk kecil. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak Haikal. Rapat ditutup dengan tepuk tangan panjang. Tepuk tangan yang bukan hanya bentuk dukungan, tapi bentuk penghormatan untuk seorang pemimpin baru. Ketika aku berjalan keluar ruangan, Haikal menyusulku. Bu Ajeng, panggilnya lembut. Presentasi Anda hari ini tidak hanya kuat, itu menginspirasi. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, ia menatapku dalam. Saya rasa kita akan bekerja sama lebih sering setelah ini. Aku menjawab tenang. Silakan panggil saya Ajeng. Ia mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. Dari sentuhan itu, aku tahu ada sesuatu yang baru mulai tumbuh. Bukan cinta, belum. Tapi rasa hormat. Dan rasa hormat adalah fondasi paling kuat sebelum sebuah kisah dimulai. Di tempat lain, di sisi paling gelap dari kota besar itu, seorang perempuan bernama Fanya terseret dalam nasib yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan.
Setelah pingsan di lobi kantor Hasan, tubuhnya yang lemah dibawa ke rumah sakit umum. Bukan rumah sakit mewah, tempat ia dulu bermimpi melahirkan anak seorang direktur, melainkan rumah sakit penuh antrean, bau obat menyengat, dan ruangan sempit tanpa privasi. Di sanalah ia mendapatkan berita yang mengubah segalanya. Hamil, 2 bulan. Dokter menyampaikan kabar itu tanpa senyum, tanpa kehangatan. Seolah kabar kehamilannya hanyalah salah satu dari sekian banyak berita buruk yang lewat di meja dokter setiap hari. "Kamu positif hamil. Selamat ya, Mbak." Ucapan itu terdengar seperti siksaan, bukan kebahagiaan. Tapi biaya pemeriksaan selanjutnya harus ditanggung sendiri. Kamu tidak punya asuransi. Kata-kata terakhir itu menghantam dada Fanya seperti batu besar. Ia keluar dari rumah sakit dengan langkah sempoyongan. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada satupun tempat yang bisa ia tuju. Hasan, lelaki yang ia korbankan segalanya untuknya, sedang dibawa ke tahanan dengan borgol di tangan. Ajeng, wanita yang ia khianati, tidak akan pernah mau melihat wajahnya lagi. Ibu Minah, yang tadi pagi ia anggap sebagai calon ibu mertua, telah mengusirnya seperti sampah. Ia benar-benar sendirian. Hari pertama tanpa rumah. Fanya tidur di terminal bus. Bangku besi dingin menempel pada tulangnya. Kepalanya pusing. Tubuhnya menggigil. Ia menutupi perutnya dengan tas ransel kecil, takut seseorang mencuri barang-barang satu-satunya yang ia punya. Orang lewat menatapnya dengan jijik. Beberapa anak kecil mengolok-oloknya. Seekor kucing liar bahkan mendesis kepadanya seolah ia adalah ancaman. Ia tidak makan seharian, dan ketika pagi berikutnya datang, ia memutuskan untuk pergi ke satu-satunya orang yang mungkin masih menerimanya. Ibunya sendiri. Wanita yang dulu menikah lagi dengan ayah Ajeng. Wanita yang lebih sering memuji anak tiri yang kaya raya dibandingkan anak kandungnya yang lahir dari rahimnya sendiri. Namun, meski mereka tidak dekat, dalam kepalanya, Fanya hanya bisa berharap. Seorang ibu pasti tidak akan tega melihat anak hamil kelaparan. Dengan kaki yang lemas, ia berjalan berkilo-kilometer. Tanpa ojek, tanpa angkutan, tanpa uang. Setiap langkah terasa seperti ditusuk jarum. Namun ia tetap berjalan. Ketika tiba di depan rumah sederhana masa kecilnya, ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Ibunya muncul. Untuk sesaat, mata ibunya membesar melihat keadaan Fanya. Bajunya kotor, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, perutnya mulai membuncit. "Fanya, astaga, kamu dari mana saja? Ibu dengar, kamu dengan Hasan." Fanya tidak mampu menahan diri. Ia jatuh berlutut dan memeluk kaki ibunya. "Ibu, tolong Fanya. Fanya hamil. Ibu, tolong." Ibunya tertegun, tapi hanya untuk beberapa detik. Pelukan itu mendadak terlepas. Ibunya berdiri, menatap perut Fanya dengan campuran jijik dan kemarahan. "Apa kamu bilang? Hamil? Anak siapa?" "Anaknya Hasan, Bu. Cucu Bu." Wajah ibunya berubah merah. Bukan merah bangga, melainkan merah marah. "Dasar anak tak tahu diuntung. Kamu merusak rumah tangga mbakmu sendiri. Kamu bikin malu keluarga. Ayahmu sampai tidak berani keluar rumah." Fanya menangis, sujud di lantai. "Ibu, maaf. Fanya cuma butuh tempat tinggal. Tolong." Namun ibunya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Pergi. Kalau kelakuanmu seperti pelacur, kamu bukan anakku lagi." Pintu dibanting, terkunci. Fanya jatuh terduduk di depan rumah masa kecilnya, di tempat yang pernah menjadi satu-satunya zona aman dalam hidupnya. Kini tempat itu pun menolak kehadirannya. Beberapa hari berikutnya, Fanya benar-benar hidup di jalanan. Ia tidur di emperan toko, ia mandi di toilet umum, ia makan sisa nasi kotak dari tong sampah. Ia berjalan dengan perut kecil yang semakin berat, tubuhnya kian ringkih, dan wajahnya semakin kusam. Tidak ada orang yang menolong. Tidak ada satupun tangan yang terulur kepadanya. Ia mencoba mencari pekerjaan. Tapi, siapa yang mau mempekerjakan perempuan hamil 2 bulan, tidak punya identitas, tidak punya pengalaman. Satu-satunya tempat yang akhirnya menerimanya adalah sebuah warung Tegal dekat pasar. Tempat yang panas, bising,
dan berbau amis. Pemiliknya, seorang wanita gemuk bermulut tajam, berkata, "Kamu bisa cuci piring, bayarannya harian, tapi jangan bawa-bawa masalah di sini." Fanya mengangguk dengan air mata menetes. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencuci piring berjam-jam hingga tangannya melepuh. Ia jongkok di lantai becek. Ia menggosok panci besar berkerak hitam. Ia menahan muntah karena bau comberan. Ia yang dulu memakai gaun mahal milikku, kini memakai duster pasar yang baunya tidak hilang meski sudah dicuci. Ia yang dulu makan di meja marmer rumahku, kini makan dari piring plastik bekas pelanggan. Ia yang dulu memanggil suamiku sayang, kini tidak punya siapapun bahkan untuk menyebut namanya. Dan puncak penderitaannya datang saat ia membantu mengelap meja pelanggan. Sebuah televisi tua di sudut warung menyala. Di layar itu, seorang wanita tampil elegan, tenang, dan berwibawa. Aku, Ajeng, dalam wawancara TV nasional. Dengan caption besar, Ajeng, CEO Mahakarya Group, Inspirasi Wanita Indonesia. Fanya melihatku dan tubuhnya membeku. Gelasku jatuh dari tangannya dan pecah di lantai. Pemilik warung membentaknya keras. "Bego, kerja aja nggak becus?" Tapi Fanya tidak mendengar. Matanya terpaku pada layar, pada wanita yang seharusnya ia kalahkan, wanita yang seharusnya ia gantikan, wanita yang suaminya ia rebut. Dunia berhenti. Air matanya jatuh membasahi daster murahan. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai dapur yang becek. Ia memeluk lututnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena luka, melainkan karena penyesalan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Sangat terlambat. 6 bulan berlalu sejak hari pengusiran itu. 6 bulan bagi Ajeng untuk membangun kembali kerajaannya. Dan 6 bulan bagi Hasan untuk merasakan dinginnya tahanan sementara. Dikelilingi tembok lembab, bau besi, dan tatapan para narapidana yang siap memangsa celah kelemahannya. Hari ini adalah puncaknya. Hari yang menentukan masa depan semuanya. Hari di mana kebenaran akhirnya berdiri di ruang sidang, dan tidak ada tempat lain bagi siapapun untuk bersembunyi. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi oleh wartawan, pejabat, dan masyarakat umum yang haus skandal. Kasus penggelapan dana seorang direktur terkenal melawan istrinya yang ternyata pemilik sah perusahaan menjadi headline selama berminggu-minggu. Aku duduk di kursi saksi korban di barisan depan. Pakaian kerjaku berwarna krem lembut, hijab disampirkan rapi. Aku tidak memakai perhiasan mencolok. Aku tidak butuh itu. Wibawa tidak membutuhkan kilauan emas. Wibawa datang dari luka yang sembuh dan kekuatan yang lahir dari puing-puingnya. Di sebelahku duduk Haikal, partner bisnis yang kini selalu berada di sisi sebagai bentuk dukungan. Keberadaannya membuat napasku sedikit lebih stabil. Tidak ada kata-kata di antara kami, tapi aku merasa dilindungi. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduklah Hasan. Pria yang dulu sangat percaya diri, pria yang dulu mengangkat hidungnya setiap kali tempat kerja memuji kejeniusannya. Kini ia duduk dengan bahu merosot, wajah tirus, mata kosong. Tubuhnya kurus, seperti digerogoti rasa takut dan rasa malu yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Ia mengenakan kemeja putih lusuh, standar tahanan. Tidak ada cincin, tidak ada parfum mahal, tidak ada rambut tertata. Yang ada hanya bayangan samar pria yang dulu pernah kucintai, yang kini hanya tinggal cangkang kosong. Ibu Minah, ibunya, duduk di barisan belakang. Wajah wanita itu jauh lebih tua dari 6 bulan lalu. Stres, malu, dan kehilangan rumah membuat tubuhnya membungkuk. Ia datang sebagai saksi, bukan sebagai ibu yang siap membela anaknya. Karena kenyataannya, ia pun korban keserakahan anaknya sendiri. Hakim masuk, semua berdiri. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum berdiri, suaranya tegas, jelas, penuh bukti. Layar besar di samping ruangan menampilkan seluruh jejak digital, penggelapan dana Hasan, transfer ke rekening pribadi, faktur palsu, proyek fiktif, pembelian apartemen mewah untuk Fanya, mobil, jam tangan, pakaian, bahkan dana perjalanan luar negeri. Wajah Hasan semakin pucat setiap bukti muncul. Tangannya gemetar,
Tubuhnya bergoyang kecil. Ia seperti akan jatuh dari kursi kapan saja. Saudara Hasan, kata jaksa, ada bukti jelas bahwa Anda mencuri dana perusahaan selama 2 tahun. Apa pembelaan Anda? Hasan berdiri dengan lutut lemah. Semua itu bohong. Ajeng menjebakku. Dia sengaja ingin menghancurkan aku. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia yang membuatku begini. Ruangan langsung gemuruh. Hakim mengetuk palu. Terdakwa, harap tenang. Tapi Hasan mengabaikannya. Mojo narsistiknya meledak. Dia terlalu sempurna. Dia terlalu kaya. Dia membuatku merasa kecil. Aku butuh pengakuan. Aku butuh dihargai sebagai laki-laki. Jaksa menatapnya dingin. Jadi, Anda merasa seperti laki-laki dengan mencuri uang istri Anda? Hasan terdiam. Bibirnya bergetar. Jaksa melanjutkan. Fakta, sejak Anda ditahan dan Ibu Ajeng mengambil alih penuh perusahaan, laba perusahaan naik 30%. Tampaknya perusahaan jauh lebih baik tanpa Anda. Ruangan terdiam. Hasan ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arahku seolah mencari ampunan. Tapi, ia hanya menemukan seorang wanita yang tidak lagi mengenalnya. Sekarang, giliran aku bersaksi. Aku melangkah ke podium dengan anggun. Setiap langkahku stabil. Tidak ada rasa takut. Tidak ada getaran di tanganku. Aku sudah menghadapi badai yang jauh lebih buruk daripada ini. Di bawah sumpah, aku menjelaskan semuanya. Bagaimana aku mendirikan perusahaan dari nol. Bagaimana aku mempercayai Hasan. Bagaimana aku membuatnya menjadi direktur agar ia merasa dihargai. Bagaimana aku menyembunyikan sebagian besar kekayaanku agar ia tidak minder. Dan bagaimana aku menemukan anomali keuangan pertamanya 8 bulan lalu. Pengacara Hasan mencoba menyerangku. Yang mulia, ini jelas dendam pribadi karena terdakwa berselingkuh. Aku tersenyum tipis. Masalah rumah tanggaku adalah perselingkuhan, dan itu sudah saya selesaikan secara pribadi. Yang kita bahas di sini adalah kejahatan. Apakah rasa sakit saya sebagai istri bisa memunculkan transfer ke bank Swiss? Faktur palsu? Laporan keuangan manipulatif? Tidak. Data adalah fakta. Perasaan tidak pernah bisa memalsukan angka. Ruangan hening. Pengacara Hasan kehilangan kata-kata. Haikal menatapku dengan kebanggaan yang tidak ia sembunyikan. Ketika tiba giliran Hasan berbicara lagi, ia runtuh. Ia menuding aku, menuding Fanya, menuding ibunya. Ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Air matanya jatuh, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat siapa Hasan sebenarnya, seorang lelaki yang lemah, tak mampu bertanggung jawab, tak mampu menerima konsekuensi. Tidak perlu waktu lama, hakim mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, pengadilan menyatakan Hasan bersalah atas penggelapan dana dan pencucian uang. Dengan ini, menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan tambahan. Wajah Hasan hancur, dunia berhenti di matanya. Sepasang petugas polisi memborgol tangannya. Saat ia digiring keluar, ia berhenti tepat di depanku. Matanya penuh air mata dan ketakutan. Bisikannya pecah-pecah. Ajeng, tolong aku. Ajeng, aku minta maaf. Aku menatapnya. Tidak ada cinta, tidak ada benci, tidak ada amarah, hanya kosong. Kosong seperti lembar kertas yang tidak pernah ditulis. Itu jawaban terakhir yang akan ia dapat dariku. Petugas menariknya. Langkahnya menyeret, suaranya memekik. Ajeng, lepaskan aku, kamu akan menyesal. Pintu tertutup, suara itu menghilang. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku benar-benar merasa bebas. Setahun berlalu, waktu bisa menjadi obat atau hukuman. Bagiku, waktu adalah sayap yang mengangkatku semakin tinggi. Bagi Hasan dan Fanya, waktu adalah rantai yang menarik mereka ke dasar. Malam itu, di Grand Ballroom, hotel termewah. Di kota lampu-lampu kristal bergantung di langit-langit seperti bintang yang jatuh, gaun-gaun megah berkilauan di bawah cahaya. Musik klasik mengalun pelan, memberi nuansa megah yang menyelimuti ruangan. Malam ini adalah malam peresmian Yayasan Sinar Ajeng.
Yayasan amal yang kudirikan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan para ibu tunggal yang sedang berjuang bangkit. Yayasan yang lahir dari luka pribadiku. Luka yang telah berubah menjadi cahaya untuk orang lain. Aku berdiri di podium. Gaun muslimah berwarna zamrud membalut tubuhku dengan elegan. Hijabku rapi. Wajahku bersinar oleh pencapaian. Bukan oleh kilauan make up. Para tamu undangan, pejabat, pengusaha, tokoh publik menatapku penuh hormat. Aku tersenyum, lalu berbicara. Saya percaya bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah saat ia tidak pernah jatuh, melainkan saat ia jatuh, lalu bangkit kembali, berkali-kali lipat lebih kuat. Ruangan hening, menyerap setiap kata. Yayasan ini adalah pengingat bahwa dari abu kehancuran sekalipun, kita bisa membangun sebuah istana baru. Tepuk tangan meledak. Meriah, panjang, tulus. Di barisan depan, Haikal berdiri. Wajahnya memancarkan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Setahun bekerja bersama membuat hubungan kami semakin dekat. Bukan melalui kata-kata manis, melainkan melalui kepercayaan yang tumbuh perlahan, tegas, dan dewasa. Setiap kali ia menatapku, aku tahu. Ia melihatku sebagai seseorang yang kuat, bukan patah. Sebagai pemimpin, bukan korban. Sebagai masa depan, bukan masa lalu. Di tempat lain, di dalam penjara. Sementara itu, di sebuah sel sempit yang bau lembab dan keringat, Hasan berjongkok di sudut kamar mandi sel, menggosok toilet dengan sikat kecil. Kepalanya plontos, tubuhnya kurus, tatapannya kosong, wajah tampan yang dulu ia banggakan. Hilang, digantikan wajah tirus, cekung, lusuh. "Woi, gelandangan!" teriak seorang narapidana berbadan besar, pemimpin sel itu. "Itu WC masih bau, bersihkan yang benar." Tendangan keras mendarat di bahu Hasan, membuatnya tersungkur. Ia menggertakkan gigi. "Baik, Bang." Suaranya hampir tak terdengar. Dulu ia direktur. Dulu ia memerintah. Dulu ia berdiri paling tinggi. Sekarang ia berada pada dasar rantai makanan. Tidak lebih dari pesuruh. Ironi terbesar dalam hidupnya adalah ini. Ia pernah mengusir istrinya dari istana. Kini ia sendiri dibuang dari hidup dan dari dunia. Di tempat lain pula, kontrakan peta yang pengap Ibu Minah duduk sendirian, melipat pakaian kotor. Ia bekerja sebagai buruh cuci harian sekarang. Rumah mewah yang dulu aku belikan sudah disita negara sebagai aset hasil penggelapan Hasan. Ia hidup dari belas kasihan saudara jauh. Tubuhnya lelah, matanya kosong. Ia mengutuk Hasan setiap hari. Mengutuk Fanya dan mengutuk diriku karena tidak bisa ia tipu. Ia tak sadar bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Kembali ke acara resmi, Grand Ballroom, acara malam amal berlangsung dengan indah. Aku dan Haikal baru saja menyelesaikan sesi foto bersama para donatur ketika tiba-tiba terjadi keributan kecil di pintu masuk. "Lepaskan saya harus ketemu MBK Ajeng, tolong." Suara itu, aku mengenalinya. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada keamanan untuk berhenti. "Biarkan dia masuk." Ruangan langsung hening. Keamanan melonggarkan pegangan mereka. Seorang wanita masuk dengan langkah terseret. Pakaiannya kumal, rambutnya kusut, wajahnya kurus, pucat, ada lingkar hitam di bawah mata, dan di pelukannya seorang bayi kecil yang menangis lemah. Itu Fanya. Ia berlari. Bukan untuk menyerang, bukan untuk marah, melainkan untuk bersujud di kakiku. Ia jatuh berlutut di lantai marmer mengkilap, mencium ujung gaunku, sambil menangis sejadi-jadinya. Mbak Ajeng, tolong, ampun, Fanya salah besar." Suaranya pecah, sesak, mengerang. Fanya sudah dapat karma, Fanya sudah dihina, diusir, dipukul, kelaparan. Tapi bayi ini, dia tidak salah, Mbak. Bayi itu menangis lebih keras. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Ia tampak sakit. Fanya memeluknya erat-erat. Dia butuh susu, dia butuh dokter. Fanya nggak punya uang. Tolong, bukan untuk Fanya, untuk bayi ini saja. Tolong, Mbak. Ruangan terdiam. Beberapa tamu menutup mulut.
Ada yang menunduk simpati, ada yang terkejut. Aku menatap Fanya lama. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada sisa kebencian. Yang ada hanya kosong. Kosong karena semua luka sudah lama kubayar lunas. Aku memberi isyarat pada asistennya. Ia mengantar tasku. Aku membuka buku cek. Menulis angka yang cukup untuk kontrakan sederhana, perawatan bayi, kebutuhan dasar, sedikit modal untuk memulai kehidupan baru, namun tidak cukup untuk membuatnya kembali bermewah-mewah. Tidak cukup untuk mengembalikannya ke masa lalu. Aku menurunkan tubuh sedikit, menatap matanya yang bengkak. Ini untuk anak itu, ucapku pelan. Bukan untukmu. Fanya mengangguk cepat-cepat, air mata tumpah seperti hujan. Tapi dengar satu hal, Van. Ia terdiam. Tangan gemetarnya menerima cek itu. Setelah malam ini, jangan pernah datang kepadaku lagi. Jangan sebut namaku. Jangan minta apapun. Anggap aku sudah mati. Tangisku. Tidak, tidak ada. Aku melanjutkan. Sedekah ini bukan pengampunan. Pengampunan harus kamu cari sendiri. Kepada Tuhan. Fanya bersujud lagi, mencium lantai, menangis hingga tubuhnya bergetar. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ia bangkit sambil memeluk bayinya dan berlari keluar ballroom, seperti bayangan yang memudar di kegelapan membawa kesempatan terakhirnya. Ruangan hening, semua mata menatapku. Bukan dengan rasa kasihan, bukan dengan drama, tapi dengan rasa hormat yang tidak dapat ditawar. Haikal melangkah ke sampingku, menawari lengannya dengan tenang. Aku menerima lengan itu, lalu menatap seluruh tamu. Maaf atas gangguan tadi, kataku tegas namun lembut. Seperti yang saya katakan di awal, banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Mari lanjutkan malam ini. Tepuk tangan perlahan terdengar, lalu semakin besar, semakin kuat, semakin hangat. Malam itu, aku berdiri tegak, bukan sebagai wanita tersakiti, bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang menang, wanita yang menutup buku masa lalu dan membuka babak baru dengan martabat penuh. Di sampingku, Haikal berdiri, diam namun penuh dukungan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, hatiku terasa damai. Setelah malam itu berlalu, hidupku memasuki babak yang sama sekali baru. Ajaibnya, bukan babak yang kuimpikan, bukan pula babak yang kurencanakan, tetapi babak yang datang dengan sendirinya, seolah semesta berkata, sekarang giliranmu untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian, villa pribadi di puncak pagi itu, kabut putih menyelimuti pepohonan pinus. Udara sejuk masuk melalui jendela kayu yang kubuka lebar. Aku berdiri di balkon villa kecilku, menyelimuti tubuh dengan syaul lembut. Suara burung pagi terdengar samar. Di bawah sana, taman villa sedang berbunga. Tidak ada bayang-bayang masa lalu. Tidak ada cermin yang menatap balik dengan rasa sakit. Hanya kedamaian. Kedamaian yang dulu begitu langka dalam hidupku. Teleponku bergetar. Haikal. Pesan singkatnya muncul. Aku sedang di perjalanan. Kita sarapan bareng. Aku tersenyum pelan. Dalam setahun terakhir, Haikal hadir tanpa berlebihan. Tanpa tekanan. Tanpa tuntutan. Ia tidak datang untuk menggantikan siapapun. Ia datang karena ia menghormatiku dan menghargai kekuatanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menutup pintu itu. Aku mengetik balasan. Aku tunggu di sini. Di tempat lain, Fanya dan bayinya. Di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, Fanya sedang mengayun bayinya yang kini berusia 6 bulan. Pipi kecil bayi itu mulai cabi, matanya bening seperti kaca. Ia tersenyum setiap kali melihat sang ibu. Fanya bekerja di warung kecil dekat rumah. Tugasnya sederhana, mencuci piring, membersihkan meja, membantu di dapur. Namun ia tidak mengeluh lagi. Bayinya adalah alasannya bertahan. Ia hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk anaknya. Cek yang kuberikan setahun lalu telah dipakai untuk biaya melahirkan, kontrakan, dan kebutuhan dasar. Sisa uangnya ditabung sedikit demi sedikit. Tidak mewah, tidak glamor, tapi cukup. Dan yang terpenting, Fanya tidak lagi iri pada siapapun.
Ia sudah menerima bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, bahwa ia harus memulai dari nol. Dan anehnya, ia menemukan sedikit kedamaian di sana. Kadang-kadang, ketika matahari sore menyinari wajah anaknya, ia berbisik, "Maafkan Mama. Mama akan jadi orang baik untuk kamu." Ia tidak lagi menyebut namaku, tidak lagi menunggu belas kasihanku, karena ia tahu itu bukan jalannya lagi. Di dalam penjara, Hasan duduk di bangku panjang ruang bengkel penjara. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban cepat, tangannya memegang kayu lapuk yang harus ia amplas sebagai pekerjaan harian. Ia tidak berteriak lagi, tidak marah, tidak mengutuk. Jalan panjang penderitaan telah membuatnya hancur dan diam. Kadang-kadang ia memandangi jendela kecil selnya, membayangkan hidup lain yang seharusnya ia miliki. Di dadanya ada sesal, terlambat. Terlalu terlambat untuk semuanya. Namun, sesal itu satu-satunya yang tersisa, dan itulah hukuman terbesar bagi seorang seperti Hasan. Ia masih hidup, tapi ia tidak akan pernah bebas dari penyesalan. Kembali ke villa, pagi yang baru Haikal tiba dengan mobil hitam elegan. Ia turun membawa 2 kotak sarapan dari bakery favoritku. "Aku bawa croissant almond dan cappuccino favoritmu," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Sejak kapan kamu hafal semua kesukaanku?" Ia mengangkat bahu. "Sejak lama. Kamu saja yang tidak sadar." Kami makan di balkon, ditemani suara angin dan aroma kopi hangat. Haikal bercerita tentang rencana ekspansi perusahaan ke Singapura. Aku memberi masukan, dan ia selalu mendengarkan. Tidak ada drama, tidak ada tekanan, tidak ada luka. Hanya 2 orang dewasa yang saling tumbuh bersama. Ketika matahari mulai naik, ia memandangku lama, tidak menuntut, tidak memaksa, hanya menatap. "Ajeng," katanya pelan, "aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, tapi kalau suatu hari kamu siap memulai dari awal, aku akan berdiri di sini. Hatiku hangat, bukan terbakar, bukan terluka. Hangat dengan rasa nyaman yang sudah lama hilang." Aku menjawab dengan suara lembut, "Kita lihat nanti. Yang penting, aku bahagia sekarang." Haikal tersenyum, senyum yang tenang. Tidak terlalu lebar, tidak berambisi, hanya tulus. Kami kembali memandang hamparan kabut di depan kami. Dan dalam diam itu, aku tahu satu hal. Aku telah keluar dari kegelapan. Aku berdiri di cahaya yang kubangun sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa membenci siapapun, dan tanpa menoleh ke belakang. Takdirku bukan balas dendam. Takdirku adalah kebebasan. Dan kebebasan itu akhirnya kutemukan dalam kedamaian, dalam kesunyian, dalam cinta yang tidak memaksa, tidak merampas. Mungkin di masa depan ada babak baru bersamaku dan Haikal, atau mungkin tidak. Yang pasti, aku telah menjadi perempuan yang tidak bisa dihancurkan lagi. Dan itu lebih dari cukup. 2 tahun berlalu sejak malam, aku dihadapkan pada 2 pengkhianat itu. Dan dunia akhirnya menemukan keseimbangannya sendiri. Di penjara, Hasan duduk sendirian di halaman penjara, memandangi langit senja yang mulai berubah jingga. Di tangannya ada surat kabar tua, robek di sudut, tinta mulai pudar. Di halaman depan, sebuah berita menonjol. Ajeng terpilih menjadi Woman of the Year. Atas dedikasi untuk pemberdayaan perempuan foto besar, wajahku menghiasi halaman, tenang, elegan, penuh kepercayaan diri. Hasan menatap foto itu lama sekali. Bibirnya bergetar. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa hidup yang ia hancurkan dulu could have been the best thing he ever had. Ia menutup mata, memegang surat kabar itu kuat-kuat. Dan dalam senja yang pelan itu, Hasan akhirnya menerima nasibnya. Ajeng tidak pernah membunuhnya. Ia membiarkan Hasan hidup agar Hasan merasakan pahitnya penyesalan setiap hari. Di kontrakan sederhana, Fanya sedang menidurkan anaknya, seorang balita laki-laki berumur 2 tahun. Rambut ikalnya lembut, matanya jernih, senyumnya cerah. Anak itu tumbuh sehat, tidak mewah, tidak bergelimang harta, tapi hangat dan dicintai sepenuh hati oleh ibunya.
Fanya bekerja keras setiap hari, mengumpulkan uang pelan-pelan, menjadi pelayan warung pada pagi hari, dan menjahit pakaian pesanan kecil-kecilan saat malam. Ia tidak lagi iri pada Ajeng. Ia tidak lagi membicarakan masa lalu. Ia tidak lagi menghina perempuan lain demi merasa dirinya lebih tinggi. Ia sudah berubah. Suatu malam, ketika anaknya tertidur, ia memandang langit-langit ruangan kecil itu dan berbisik, "Mbak Ajeng, terima kasih sudah menyelamatkan anakku, walau sebentar saja." Itu bukan doa meminta maaf. Itu adalah rasa syukur, sejenis keikhlasan yang lahir dari penderitaan panjang. Di puncak karier Ajeng, aku berdiri di balik panggung besar sebuah konferensi internasional, dikelilingi lampu dan kamera dari berbagai negara. Acara penganugerahan penghargaan Woman of the Year akan dimulai 5 menit lagi. Asistenku merapikan hijabku. Haikal berdiri di samping, memakai setelan hitam elegan. Tatapannya hangat, mendukung, tenang. "Kamu siap?" tanyanya dengan suara rendah. Aku tersenyum, senyum yang telah melewati badai, luka, dan kebangkitan. Sejak lama. Tepat saat itu, MC memanggil. Dan berikutnya, mari kita sambut Ajeng, perempuan yang berhasil mengubah trauma menjadi kekuatan dan kekuatan menjadi cahaya bagi ribuan wanita. Aku melangkah keluar. Lampu sorot menyapaku lembut. Tepuk tangan memenuhi auditorium raksasa. Dan di antara suara gemuruh itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, bukan pembuktian, tapi kedamaian. Kedamaian yang datang bukan dari melupakan masa lalu, melainkan dari menaklukkannya. Kedamaian yang tidak bergantung pada cinta laki-laki manapun, bukan pula pada kekayaan, bukan pada status. Kedamaian yang muncul dari kesadaran. Aku telah melewati neraka dan keluar sebagai ratu dari istana yang kubangun sendiri. Ketika aku berdiri di atas panggung, menerima penghargaan itu, sesuatu bergetar lembut di hatiku. Suara kecil dalam diriku berbisik, "Ini adalah babak baru, babak yang kau tulis dengan tanganmu sendiri." Aku menatap Haikal sekilas di barisan tamu VIP. Ia tersenyum, senyum yang tidak pernah menuntut, tapi selalu ada di saat yang tepat. Mungkin akan ada babak baru bersama dia. Mungkin tidak, tapi yang pasti, kisah Ajeng bukan lagi kisah tentang luka. Ini kisah tentang kemenangan. Kisah tentang seorang perempuan yang menemukan kembali dirinya sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling indah